Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Surat berikutnya yang akan kita pelajari adalah surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Nama-nama hari kiamat sangat banyak. Allah menamakannya dengan At-Tammah, Allah menamakannya dengan Al-Qari'ah, Allah menamakannya dengan As-Sakhah, Allah menamakannya dengan Al-Haqqah dan sebagainya dan lain-lain. Al-Hutamah dan sebagainya. Dan termasuk di antara nama hari kiamat adalah Al-Qari'ah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah yaitu yang mengetuk hati dengan ketakutan yang sangat mendalam. Itu artinya Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Di sini Al-Qari'ah artinya hari kiamat. Mal Qari'ah, kemudian diulang lagi Mal Qari'ah. Kenapa? Karena di dalam bahasa Arab dikatakan kalau al-khabar atau pelengkap kata diulang dengan kata-kata yang sama seperti pembukaannya, yaitu Al-Qari'ah, pembukaan, Mal Qari'ah, kemudian khabar. Di sini menunjukkan bahwa hal ini adalah suatu hal yang sangat besar, suatu hal yang sangat dahsyat yang akan terjadi. Kemudian juga untuk menetapkan atau untuk menguatkan bahwasannya hal tersebut akan terjadi. Al-Qari'ah, Mal Qari'ah. Kemudian ditambah lagi, wa ma adraka mal Qari'ah. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Ini juga untuk menunjukkan bahwa yang akan dikatakan, yang akan diberitakan adalah suatu hal yang sangat besar, suatu hal yang sangat dahsyat. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran. Manusia pada saat itu yang biasanya manusia itu memiliki badan yang kekar, kemudian memiliki kekuatan, pada saat itu mereka bertebaran dan berserakan di mana-mana. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Jangankan manusia, bahkan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gunung-gunung yang begitu besar yang kita lihat, yang begitu kuat, pada saat itu dia seperti bulu-bulu. Kalau kita lihat bulu kambing misalkan, kemudian dia berterbangan. Pada saat itu seperti itulah yang akan terjadi. Gunung-gunung akan seperti itu berterbangan. Wa takunul jibalu kal 'ihnil manfush. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, adapun orang-orang yang berat timbangannya, fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Wa amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Para ulama berbeda pendapat, ada berapa timbangan? Sebagian mengatakan timbangan akan banyak, akan ada banyak. Mawazinu bentuk jamak, bentuk plural dari kata timbangan, dari mizan satu, timbangan. Mawazin banyak. Jadi dikatakan bahwasannya nanti ada mizan untuk perbuatan. Kita akan ditimbang perbuatan kita. Perbuatan kita saja ditimbang. Kemudian akan ditimbang diri kita. Kita akan ditimbang, ditaruh di dalam timbangan, kemudian kita ditimbang. Kemudian akan ditimbang sholat kita. Akan ditimbang zakat kita. Akan ditimbang sedekah kita, akan ditimbang zikir kita, dan semuanya akan ditimbang sendiri-sendiri. Jadi timbangan banyak. Ini sebagian pendapat mengatakan seperti itu. Dan ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasannya timbangan bermacam-macam. Fa'amma man thaqulat mawazinuh. Adapun orang-orang yang timbangannya berat, artinya amal perbuatan baiknya berat, karena dia beramal soleh, karena dia sholat, karena dia puasa, karena dia zakat, karena dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, karena dia memelihara anak yatim, karena dia memberikan makan kepada mereka, anak yatim dan juga kepada janda misalkan. Kemudian dia berbuat baik, membangun masjid, kemudian dia infak untuk membuat madrasah, mengajarkan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan orang lain, dan sebagainya dan sebagainya. Fa'amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Maka dia dalam kehidupan yang memuaskan. Yang di sini disebut katakan Aisyah. Aisyah artinya kehidupan.
kehidupan yang yang puas. Jadi Allah mengatakan kehidupannya dia puas, bukan dianya yang puas, kehidupannya yang puas. Untuk menunjukkan bahwasannya kepuasan tersebut telah sampai pada derajat yang paling tinggi, sampai kehidupannya sendiri yang puas, apalagi orangnya yang hidup. Fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu. Adapun orang-orang yang timbangannya ringan karena kebaikannya sedikit, fa ummuhu hawiyah. Maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Ummuhu hawiyah. Ummuhu artinya ibu. Hawiyah adalah nama neraka. Hawiyah nama neraka yang jatuh, yang jurang, yang sangat dalam. Di sini para ulama mengartikannya, sebagian mengartikan bahwa ummuhu hawiyah artinya kepalanya akan jatuh ke dalam neraka jahanam. Fa ummuhu hawiyah. Sebagian lagi mengatakan bahwasannya neraka jahanam akan seperti ibu yang akan merangkulnya, akan memeluknya. Jadi neraka yang akan memeluknya. Fa ummuhu hawiyah. Ibu kita biasanya tidak mau kita terkena suatu hal yang jelek, suatu hal yang mencelakai kita. Tapi pada saat itu yang akan menjadi ibu kita adalah neraka jahanam. Fa ummuhu hawiyah. Na'udzubillah. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa neraka hawiyah itu? Apakah hawiyah itu? Allah mengatakan narun hamiyah. Narun hamiyah. Yaitu api yang sangat panas. Ya, menurut sebagian ulama bahwa api tersebut akan datang kemudian memeluk kita. Na'udzubillahi ta'ala. Pada saat tersebut. Atau orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka hawiyah atau neraka jahanam. Na'udzubillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari itu semua, dan semoga pada bulan Ramadan ini khususnya, semoga kita termasuk orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, kemudian memperbanyak kebaikan kita agar timbangan kita semakin berat, dan kalau timbangan kita semakin berat, maka kita insya Allah akan masuk ke dalam orang-orang yang Allah katakan fahuwa fi 'ishatin radiyah insyaallah taala. Demikian, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.